Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ade Surya Wirawan, dosen program studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Sindang Kasih Majalengka. Video ini dibuat merupakan bagian dari pernyataan diri dalam Unjuk Kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKT-PT untuk sertifikasi dosen tahun 2026, khususnya dalam aspek pengajaran. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan salah satu mata kuliah yang saya ampuh, yakni mata kuliah Wawasan Kewirausahaan dengan kode mata kuliah INDPT 02 dan bobot 2 SKS. Melalui mata kuliah Wawasan Kewirausahaan ini, diharapkan dapat membekali wawasan mahasiswa pada pemahaman konseptual serta membentuk pola pikir, karakter, entrepreneur mindset, serta kompetensi kewirausahaan mahasiswa melalui penguasaan konsep, sikap, dan keterampilan dalam mengidentifikasi peluang usaha, mengembangkan inovasi, serta merancang model bisnis real yang berkelanjutan sesuai kebutuhan zaman. Adapun capaian pembelajaran atau CPL pada mata kuliah ini adalah mampu mengembangkan karya kreatif, inovatif, dan produktif berbasis pendidikan. Sementara melalui mata kuliah ini, capaian pembelajarannya adalah mahasiswa mampu menjelaskan konsep dasar kewirausahaan, karakter entrepreneur dan etika bisnis, menganalisis peluang usaha kreatif berbasis pendidikan, mendesain model bisnis menggunakan bisnis model kanvas, serta menyusun bisnis plan sederhana yang inovatif dan layak. Adapun materi-materi yang ada pada mata kuliah ini diantaranya konsep dasar kewirausahaan, mindset entrepreneur, kreativitas dan inovasi, strategi marketing, design thinking, analisis peluang usaha, bisnis model kanvas, branding produk, bisnis plan, manajemen keuangan, UMKM, public speaking, pitching, dan edupreneur. Pada kesempatan ini, saya akan mempraktekkan mata kuliah Wawasan Kewirausahaan pada topik strategi marketing atau strategi pemasaran yang ada pada pertemuan keempat dengan model pembelajaran di AI, Delivery, Interaction, dan Assessment. Pada aspek delivery, saya akan memaparkan strategi-strategi yang ada dalam pemasaran secara konseptual maupun pengalaman-pengalaman praktis dari berbagai entrepreneur atau para pengusaha. Pada tahap interaction, saya akan meminta mahasiswa aktif di kelas dengan memberikan beberapa pertanyaan. Mahasiswa akan diskusi atau akan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang saya berikan. Sementara pada tahap asesmen, saya akan menggunakan evaluasi proses digital, yakni aplikasi Quizzes. Mahasiswa diminta untuk men-scan barcode dan mengerjakan dengan menjawab langsung pada smartphone masing-masing. Hal ini untuk mengukur pemahaman dan kemampuan mahasiswa setelah mengikuti perkuliahan mata kuliah ini. Untuk lebih jelasnya, saya akan tampilkan cuplikan singkat proses pembelajaran bersama mahasiswa di kelas untuk mata kuliah Wawasan Kewirausahaan yang saya ampuh pada sesi keempat yang membahas tentang strategi marketing atau strategi pemasaran. Selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman mahasiswa semua? Sehat? Semuanya sehat? Sehat lahir batin? Sehat kantong nggak? Ya harus sehat lah, mata kuliah kewirausahaan ya harus sehat kantongnya ya. Kantong itu apa artinya? Saku. Jadi harus mandiri berarti fokusnya. Nah, luaran dari mata kuliah ini sesungguhnya kalian harus jadi mandiri, orang mandiri. Jadi bukan orang yang kuliahan di ilmu-ilmu tentang bisnis saja yang harus mandiri tuh. Kita juga di pendidikan yang dimana nanti kita jadi calon guru, calon pendidik, kita juga harus mandiri, ya harus mandiri. Makanya mata kuliah ini bagian dari apa? Salah satu ikhtiar untuk bagaimana kemudian kalian nanti kemudian setelah jadi guru atau apapun nanti jadi mandiri, gitu ya. Baik teman-teman, 3 pertemuan ke belakang Bapak sudah menyampaikan beberapa materi kaitan dengan kewirausahaan ini, ya. Mulai dari kontrak kuliah waktu itu kita ya bicara kontrak kuliah, kemudian juga bicara soal konsep dasar kewirausahaan ya, termasuk juga yang lainnya, termasuk hari ini Bapak akan menyampaikan kaitan dengan
strategi pemasaran usaha atau yang seringkali dalam teori marketing kita sebut dengan marketing strategik gitu atau strategi marketing. Nah, dalam usaha tentu harus ada trik-trik khusus yang bisa dilakukan agar apa? Usaha kita sesuai dengan apa yang kita harapkan, apa yang kita inginkan. Kalau kita berharap usaha kita maju, berarti strateginya juga harus yang harus terencana. Nah, ini kita bahas hari ini ya, harus sesuai. Baik. Ini agenda perkuliahan kita. Jadi sasaran pertemuan kita hari ini tidak lebih dari ini saja. Ya, pertama kita coba kaitan dengan peran strategi pemasaran. Kemudian yang kedua ada 4 teori marketing ya, yang sering kita sebut dengan marketing mix 4P. Nah, nanti kita bahas. Kemudian yang ketiga kaitan dengan segmentasi, targeting dan positioning ya. Berikutnya juga analisis SWOT. Ini yang sering kali teori di beberapa teori keilmuan apapun, analisis SWOT ini selalu ada. Ya. Mau bisnis kayak mau bikin usaha apapun ya, termasuk kalian mau kerja nanti suatu saat pakai teori analisis SWOT gitu. Apa itu analisis SWOT? Ya, nanti kita bahas. Apalagi dalam sisi usaha harus diterapkan itu. Ya, gitu. Kemudian strategi produk ya, harga dan seterusnya ya, strategi distribusi termasuk pemasaran digital. Nah, ini yang lebih urgent kaitan dengan digital. Karena kita semua sudah zaman digitalisasi ya. Jadi sangat ironis kalau mahasiswa, apalagi kita calon-calon pendidik gitu, di kemudian hari kita tidak adaptasi dengan lingkungan, dengan dunia modern sekarang. Karena semua sudah berbasis IT. Makanya nanti di pertemuan di materi kita di akhir Bapak ingin menyampaikan kuis. Ini salah satu juga bagian dari cara Bapak ingin menilai bagaimana kemudian teman-teman bisa menangkap nggak hasil perkuliahan kali ini. Nanti Bapak kaitkan dengan kuis. Ya, kuis ya. Anda tinggal scan barcode aja. Kayak kita belanja ya. Belanja jajan kan serba QRIS sekarang ya. Nah, tinggal scan, keluar soal, tinggal jawab benar salah. Gitu aja sederhana. Oke? Bisa nggak? Gitu ya. Kayak ini. Termasuk beberapa studi kasus ya. Mudah-mudahan semuanya kita bisa terbahas semuanya sampai hari ini ya. Baik. Nah, secara teori ya, bagi seorang wirausaha atau wirausahawan ya, gitu ya. Makanya Bapak namanya Surya Wirawan. Surya Wirawan, wirawan. Gitu. Jadi nyambung juga bahwa Bapak sudah diajarkan untuk mandiri sejak zaman dulu. Makanya cocok juga ngampu mata kuliah ini ya. Jadi wirausaha gagasan bisnis yang baik tidak cukup dibutuhkan strategi pemasaran yang tepat agar produk dikenal, dipercaya dan dibeli oleh pasar. Jadi kenapa ya seorang wirausahawan harus menentukan bagaimana kemudian punya target pasar? Tujuannya apa? Produk dikenal, dipercaya dan dibeli. Dan pada bahasa kita seringkali disebut sebagai apa? Pelanggan. Jadi kita punya pelanggan. Tentu pelanggan dalam konteks ini ada apa? Disebutnya pasar. Dalam teori istilah bisnis kan disebutnya pasar. Jadi pasar itu bukan hanya pasar tradisional yang kaitan dengan flash aja, tempat saja. Tapi pasar itu konsumen. Ya, semisal kalian segmentasi pasarnya, kalau usaha misalkan laptop, ya berarti pangsa pasarnya apa? Mungkin nggak segmentasi pasar pembeli laptop itu kaum buruh misalkan, kan nggak mungkin. Berarti sasarannya mahasiswa, apalagi kira-kira dosen, apalagi ya pekerja kantoran dan lain-lain, banyak kan gitu. Nah ini tujuannya ke sana ya. Makanya mempercepat pertumbuhan usaha. Kalau kita sudah paham targetan pemasaran, maka ini tujuannya nanti ke sini mempercepat pertumbuhan usaha. Jadi tidak stagnan. Ya, kan tujuan usaha ingin ada progres, betul nggak? Ada progres. Jadi kalau tadinya misalkan bisnis itu keuntungan hanya rata-rata misalkan per bulan dapatnya 100 juta, ya gitu. Kalau kemudian segmentasi pasarnya diatur gitu ya, dipola lagi strateginya, dievaluasi, kenapa tidak? Yang tadinya 100 jadi kelipatan dan seterusnya, lebih dari 100. Itu targetan usaha kita. Ya. Juga selanjutnya adalah memahami kebutuhan konsumen. Jadi kalau pasar kita sudah sudah ditentukan, maka sebenarnya ada juga terkadang kebutuhan konsumen itu di luar apa yang seringkali kita pasarkan. Misalkan tadi segmentasi pasar laptop itu siapa? Mahasiswa.
ketika kita sudah paham pasaran, maka kemudian kita juga akan terpetakan kebutuhan konsumen tadi, apalagi selain laptop, yang kaitan dengan laptop. Ada di laptop kan apa? Ada tas laptop, gitu kan? Itu juga kan bagian dari tambahan usaha kita. Oke, ada yang ditanyakan dulu sampai di sini. Kalau tidak, Bapak lanjutkan. Oke, kalau tidak ada, Bapak lanjutkan di sini ya. Oke, ini. Nah, sekarang bicara soal marketing mix 4P. Apa itu? Nah, jadi ada yang pernah dengar sebelumnya teori ini? Pernah baca gitu atau ada di FYP sekarang kan banyak tuh ya di medsos kita. Ada pernah lihat nggak teori-teori ini? Pernah? Coba lihat. Kenapa dalam teori pemasaran keempat istilah ini harus diikuti, harus diterapkan. Jadi kalau kita memasarkan sesuatu bukan hanya fokus pada produk, harus juga bicara harga sesuai nggak dengan kebutuhan pasar. Jangan kemudian kita memasarkan barang yang sama dengan orang lain, tapi harga kita di atas orang lain. Kira-kira laku nggak? Mungkin laku bagi sebagian orang ya. Beli dia keras apa? Nama dia belajar dari orang masa saudara ada beli misalkan dari itu. Tapi bukan soal itu. Ya. Paling tidak karena biasanya istilahnya apa ya? Konsumen itu kan akan lebih memilih sesuatu yang kualitas tinggi, ada murah. Jadi apa namanya kualitas kita bagus, ada yang lebih dolar lain. Karena kita sudah punya seleksi market itu untuk lain. Ya. Jadi satu, fokuskan pada produk, barangnya apa saja yang harus kita miliki. Ya. Kemudian yang kedua di harga, ya. Harga sesuai nggak dengan pangsa pasar, itu harus disesuaikan. Ya. Kemudian ketika distribusi, ya, atau price, ya, tempat, cara untuk mendistribusikan sesuai nggak? Ya, sesuai nggak? Jadi kalau kita usaha jualan laptop misalkan, tapi giliran tempatnya memakai tempat yang apa? Tidak strategis. Semisal apa? Jual sayuran kan nggak mungkin, ya harusnya yang strategis. Yang strategis yang nyawa. Termasuk juga promosi, ya. Promosian. Nah, apalagi di saat promosi. Sekarang udah zamannya endorse, apalagi ada yang tuh, apalagi zaman endorse, zaman itu kayak kita tidak usah pakai modal, dibuat orang apa? Itu juga bagian dari bisnis promosi. Bapak punya teman, dia nggak punya modal, tapi dia hanya sekedar pergi ke uang atau beli stiking dan face apa itu bisnis? Good looking apa? Ya cukup pintar ngomong, good looking. Dia memasarkan kendaraan pengaruh cuma ngomong doang gitu. Kalian mau nggak? Nah, kalau misalkan punya hotel, mau bisnis, masa tapi tidak punya, tidak modal, tidak punya modal. Tapi bukan berarti modal uang. Ya. Di saat yang bersamaan modal yang maksud adalah modal kemampuan marketing. Ya, modal logistik termasuk development. Oke, dalam teori pemasaran ya, jadi yang empat ini, keempat poin ini mulai dari produk, price, flash, sama promosi ini harus dikolaborasikan. Tujuannya tadi ada apa bisnis kita, usaha kita akan jauh lebih maju dari dulu, gitu ya. Oke, Bapak kalian sedikit kalau tidak ada yang paham nanti simpan aja dulu pertanyaan nanti disampaikan nanti di penghujung perkuliahan kita. Baik, ada segmentasi, targeting dan positioning ya. Nih, ada istilah STP. Segmentasinya apa nih? Pengelompokan calon konsumen berdasarkan usia, lokasi, gaya hidup atau juga kebutuhan secara khusus, secara spesifik. Kelihatan nggak? Betul? Kelihatan ya? Ya. Kemudian targeting, memilih segmen pasar yang paling potensial sesuai dengan kapasitas usaha yang masih berkembang. Kemudian menampilkan ciri khas usaha. Oke, dari 3 istilah ini teman-teman. Kalau tadi kan teori marketingnya ya, segmentasinya. Sekarang ini, segmentasi apa? Apa tadi? Nah, ini marketing update.
buat produk, tempat, harga, dan cara memasarkan. Nah kalau yang ini ada targetan, segmentasi. Kalau kalian punya modal dapat 10 juta, usaha. Nah segmentasinya harus tepat. Ingat, kalau kita punya produk harus punya khas. Kekhasan itu apa? Kekhasan di dalam pelayanan, kekhasan di dalam toko, apa juga kekhasan di dalam apa? Produknya. Seringkali ada juga yang muncul nama produk misalkan laptop gitu, tapi nama jualannya banyak produk. Kan kalian juga seringkali lihat kan, ada jenis nama laptopnya satu produk, itu maksudnya kekhasan gitu. Jadi kalau sudah tahu bahwa orang butuh laptop merek A, misalkan gitu ya, atau merek B, dan seterusnya, orang pasti memorinya masuk ke mana? Oh di toko itu, bukan itu gitu. Itu wilayah pemasaran. Dan itu harus ada pada prinsip seorang yang mau usaha. Harus dipikirkan, ya. Ya, selanjutnya nih teman-teman, ini baru bicara analisis SWOT. Ya. Apa itu analisis SWOT, teman-teman ya? Pertama, yang harus disiapkan adalah kekuatan. Kita memiliki kekuatan modal berapa nih untuk usaha ini? Kalau usaha laptop hanya punya modal 10 juta, kira-kira cukup nggak? Tidak, mungkin cukup. Ya, kalau orang usaha tidak bicara tidak sebenarnya. Bisa aja cukup, hanya laptopnya satu, atau dua. Itu juga mungkin yang sekali misalkan tergantung spesifikasi dan punya senang di dalam bisnis laptop. Saya itu senang di laptop, ya udah kekuatan saya di teman-teman banyak nih. Itu menjadi kekuatan. Artinya apa di sini? Strike. Keunggulan internal usaha. Ya. Nah, di samping ada kekuatan, ada nggak sisi kelemahan kita? Di sini, keterbatasannya apa? Cukup nggak dengan 10 juta berarti kelemahan kita harusnya tutupi dengan cara apa? Kita mengembangkan permodal. Itu berarti kelemahan kita. Jangan kemudian kita mau bisnis, buka usaha laptop di tempat di mana semua berada pada jualan laptop, sementara kita terbatas dengan modal yang seadanya. Tapi untuk mengupgrade margin keuntungan yang lebih dari rata-rata apa yang kita inginkan pasti kurang. Nah ini opportunity atau peluang di pikiran kalian belum ada jenis usaha apa yang harus belum terpikir juga modal apa yang saya ingin. Saya ingin bisnis, tapi saya nggak punya modal. Gitu. Saya nggak punya modal, tapi saya senang nih, ingin. Gimana caranya? Misalkan kalian kos nih, ini ada sana Sinta nih, Sinta kosnya di mana? Di mana? Dekat kampus sini, oke. Kira-kira apa? Jualan sebelah sudah ada, nasi goreng sudah ada, fotokopi sudah ada. Oke, kita harus punya laundry. Saya kan modal sedikit, bahkan perlu kepikir modal dari mana. Gimana caranya? Sedang banyak sistem franchise. Pernah dengar istilah franchise? Franchise itu semisal ini yang kalian sering lihat di pinggiran pertigaan atau perempatan yang ini ada kakak-kakak itu namanya waralaba itu. Ya, tahu kan? Nah, kita udah bisa melakukan itu dengan cara apa tadi? Pakai sistem franchise di bidang laundry. Franchise waralaba ini banyak kok. Ada nggak di sekitaran itu laundry yang sama? Di bidang yang sama pastinya ya. Tapi beda dengan dari orang lain itu di luar itu. Udah pada ngopeng misalnya tuh, misalkan jualan laptop, semua laptop. Harganya variatif, sehingga orang bisa memilih. Berarti keunggulannya apa? Seperti apa yang tadi Bapak sampaikan di awal. Keunggulannya di bidang apa? Di perhal, di pelayanan, lingkungannya mendukung nggak? Deg gitu. Apa serut, barang lauk, atau yang jualannya pecel, atau pelayanannya nggak someah, tempat yang sama tapi dengan layanan yang berbeda, orang itu sama konsumen disedapkan. Ini ancaman ya. Oke, selanjutnya nih, strategi produk dan harga bagi wirausaha. Ingat, pertama yang harus disiapkan adalah kualitas dan keunikan produk. Kalau sudah jual apa? Berarti kalau ini wilayah apa? Jualan barang,
apa jasa? Jasa. Nah, teori ekonomi itu ada dua, ada barang, ada jasa. Kalau loan berarti masuknya pada wilayah bisnis jasa. Ingat, usaha loan berarti apa kalau di sini kualitas? Menjaga mutu sekaligus menonjolkan ciri khas yang membedakan dari produk sejenis di pasar. Di lingkungan kita tadi. Bersih, bagus, wangi, rapi. Tapi tidak masuk pada wilayah ini. Kalau harga, nanti di sini nih. Nah, harga terjangkau dan risk. Juga kemasan. Nah, tadi kata Sita kan harus kemasan rapi dan seterusnya. Kalau meresapkan itu, kalau kita sudah masuk ke Waridizak 1, kemasan dengan bagus, dengan yang beda asal ala kata apa, kan kita ingin yang pas besar. Jangan kemudian cerita bahwa menawarkan harga per kilo, misalkan berapa? Orang lain menerapkan harga per kilo itu 8.000, kalian malah 10.000, bapak pelur. Konsumen akan minimal standar harga yang sama. Ya, standar harga yang sama. Oke teman-teman ya, masuk ke sebagai sebuah kesimpulan ya. Jadi strategi pemasaran adalah kunci keberhasilan dia usaha dalam memperkenalkan dan menjual produk secara berkelanjutan. Ya, jadi itu kunci keberhasilan kalau kita punya strategi pemasaran. Kedua, membaurkan dari 4P tadi, ya. Segmentasi juga itu membantu usaha fokus pada menyasar pasaran. Kalau usaha pemula, ya semisal tadi Sita dan Sita yang lain gitu, ya dapat berpromosi secara kreatif dan efektif oleh media sosial. Ingat, media sosial itu bagian yang tidak terpisahkan dari ya cara kita untuk mempromosikan. Ya, tapi kalau Sita misalkan promosi apa tadi? Ya waktu itu bisa hanya ke pasar mahasiswa aja, ke kantoran gitu kan. Siapa tahu orang itu banyak yang malas, apalagi menjelang liburan gitu ya. Ininya berbahaya ya. Terakhir berarti yang kuat dan konsisten menjadi fondasi kepercayaan pelanggan serta daya saing usaha. Itu yang bisa kita simpulkan dari pertemuan kita hari ini. Mudah-mudahan apa yang Bapak sampaikan bisa kena di pemahaman teman-teman. Ya. Ada yang bertanyakan silakan. Ada yang nanya? Ya. Ada silakan. Biasanya banyak sekali para pembisnis itu masih merintis, namun ketika promosi itu gede sekali, bahkan bisa untuk promosinya itu bisa lebih besar daripada modal itu Pak. Baik. Ada yang bisa jawab Mbak? Awal usaha promosi itu sedang pada modal usaha Pak. Ada yang gitu? Banyak. Ingat, biasanya itu usaha-usaha jenis perusahaan yang sudah besar. Oke, Bapak tidak menyebutkan nama produk, tapi semisal produk yang suka dihisap sama laki-laki, ingat, lihatnya ternyata 60% biaya promosi itu yang dihisap oleh laki-laki apa? Lihat semisal itu ya, itu suka apa? Itu 60% biaya promosi. Tapi ingat, kenapa ini bisa terjadi? Tujuannya bukan hanya ke margin atau keuntungan di akhir, tapi tujuannya untuk terus mempromosikan. Jadi tujuannya bukan untuk kemudian mendapatkan margin keuntungan di awal, tapi dia semakin keuntungan nanti di akhir. Oke, kalau dirasa cukup, izin Bapak munculkan ya evaluasi kuis, silakan. Oke, silakan ya. Bapak ingin mengevaluasi apa yang Bapak sampaikan hari ini, kira-kira bisa dipahami. Baca. Ya jawab seperti. Baca ya. Bapak besarin. Ya, tenang. Udah ya? Semua udah? Oh. Oke. Silakan. Jujur pada diri sendiri ya. Kalau salah salah, kalau benar benar.
Oke, variatif ya ternyata warnanya ya. Udah semua ya? Satu orang lagi. Coba, satu lagi. Oh, benar. Selamat ya buat Aliana. Aliana. Kedua, teman sama Dendi. Oke, Bapak ulas ya sedikit ya, sama teman-teman nih. Ada yang benar dan yang salah. 4 pemasaran marketing, semuanya benar apa salah? Benar ya. Yang ini strategi distribusi, ada 3, benar salah? Oke, benar ya. Benar. Pemasaran digital. Hah? Betul ya, karena ada 3 ya. Media sosial, marketing dan seterusnya ya. Tapi Wilujeng ya, selamat tadi buat siapa? Bapak kasih hadiah apa buat Arya? Oke, terima kasih semuanya ya. Itu saja yang Bapak sampaikan pada pertemuan ini. Mata kuliah kewirausahaan di submateri tentang strategi marketing bisa memberikan sebuah pemahaman baru ke teman-teman. Siapa tahu besok bisa terinspirasi untuk usaha. Terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Mudah-mudahan apa yang Bapak sampaikan bermanfaat. Ini dan saya orang dari benar ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk absensi udah ada di LMS ya. Sudah ada di LMS. Silakan ya, silakan.